Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nahdiatus Solihah. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 12320300118. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua rubrik penting dalam 21 Century Learning Design, yaitu Collaboration dan Skill Communication. Keduanya merupakan indikator utama dalam pembelajaran abad 21 karena membantu siswa bekerja sama secara efektif serta mampu berkomunikasi dengan jelas dan mendalam. Saya akan menjelaskan level-levelnya serta contoh aktivitas siswa pada setiap level. Rubrik collaboration menilai bagaimana siswa bekerja bersama dalam kelompok. Tidak semua kegiatan kelompok otomatis dianggap kolaborasi yang baik karena rubrik ini memiliki 5 level perkembangan. Level yang ke-1 yaitu tidak ada kolaborasi. Pada level pertama, siswa tidak benar-benar bekerja sama. Walaupun duduk dalam kelompok, mereka menyelesaikan tugas secara individual dan tidak saling bergantung. Contohnya, siswa duduk berkelompok, tetapi masing-masing mengerjakan soal sendiri dan mengumpulkan pekerjaannya masing-masing. Dan level yang kedua yaitu kerja kelompok tanpa ketergantungan. Pada level ini, siswa memang mengerjakan satu produk bersama, tetapi siapapun bisa menyelesaikan tugas itu tanpa bantuan anggota lain. Belum ada pembagian peran yang jelas. Contohnya, membuat poster kelompok. Namun, hanya 1 atau 2 siswa yang mengerjakan, sementara yang lain hanya mengikuti. Dan level yang ketiga yaitu ketergantungan ada, tetapi peran ditentukan oleh guru. Nah, pada level ini mulai menunjukkan kolaborasi yang lebih nyata. Tugas tidak dapat diselesaikan jika anggota kelompok tidak berkontribusi, namun pembagian tugas masih ditentukan oleh guru. Contohnya, guru menentukan A, meneliti B, menulis C, mendesain, dan D, mempresentasikan. Kelompok saling bergantung, tetapi belum mandiri mengambil keputusan. Dan level yang keempat yaitu siswa menentukan peran sendiri. Di level ini, siswa mulai mandiri dalam mengatur kerjasama. Mereka berdiskusi, menentukan peran masing-masing, dan membagi tugas berdasarkan kemampuan anggota kelompok. Tidak ada instruksi peran dari guru. Contohnya, siswa memutuskan siapa yang menjadi peneliti, siapa yang menjadi desainer, siapa yang editor, dan siapa pembicara untuk presentasi. Dan level yang kelima yaitu pengambilan keputusan dan pengelolaan konflik. Ini adalah level tertinggi. Selain menentukan peran sendiri, siswa juga melakukan negosiasi, musyawarah, dan menyelesaikan konflik di dalam kelompok. Proses kerja sepenuhnya dikelola oleh siswa. Contohnya, saat membuat proyek sosial atau video dokumenter, siswa berdiskusi untuk menentukan ide, melakukan voting, menyelesaikan perbedaan pendapat, dan membuat keputusan kelompok secara mandiri. Dan yang kedua yaitu rubrik skill communication. Rubrik skill communication ini menilai kualitas cara siswa menyampaikan ide. Komunikasi tidak hanya soal berbicara atau menulis saja, tetapi juga tentang kejelasan, kedalaman, dan penggunaan bukti. Pada level yang ke-1, ada komunikasi sederhana. Pada level ini, komunikasi masih sangat dasar. Siswa sekadar memberikan informasi singkat tanpa penjelasan mendalam. Contohnya, memberi label pada gambar tanpa penjelasan tambahan. Dan pada level yang kedua yaitu komunikasi lengkap tapi dangkal. Pada level ini siswa sudah menyampaikan informasi dengan kalimat lengkap, tetapi belum menjelaskan mengapa atau bagaimana, masih berupa deskripsi permukaan. Contohnya, menjelaskan proses terjadinya hujan secara naratif tetapi tanpa hubungan ada sebab akibat yang jelas. Dan pada level yang ketiga yaitu ada komunikasi mendalam. Pada level ini siswa mulai mengemukakan idenya secara runtut, logis, dan mendalam. Mereka mampu menjelaskan hubungan antar konsep. Contohnya, menjelaskan siklus air lengkap dengan proses kondensasi, evaporasi, dan presipitasi berikut keterkaitannya. Dan pada level yang keempat yaitu mendalam dan juga didukung oleh bukti. Nah, pada level ini menuntut penyampaian ide yang jelas dan mendalam serta
Didukung bukti-bukti bisa berupa data, grafik, kutipan sumber, atau hasil penelitian. Contohnya, menjelaskan pencemaran air dengan menunjukkan grafik hasil penelitian kualitas air sekolah. Dan pada level yang kelima, ada mendalam disertakan oleh bukti dan format beragam. Level tertinggi ini menilai komunikasi yang bukan hanya mendalam dan berbasis bukti, tetapi juga disampaikan dalam format yang paling efektif sesuai audiens ataupun tujuan. Format bisa berupa presentasi video, infografis, poster ilmiah, laporan, atau kombinasi. Contohnya, siswa membuat video edukasi tentang polusi udara dengan data, analisis mendalam, narasinya jelas, kemudian visualnya mendukung, dan presentasinya juga menarik. Dan itulah mungkin demikian penjelasan saya mengenai 2 rubrik penting dalam 21 Century Learning Design, yaitu Collaboration and Skill Communication. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bagaimana pembelajaran dapat mendorong siswa bekerja sama secara efektif, sekaligus berkomunikasi dengan jelas dan mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.